حتما سائر فالقدس صاحت غادر أدمى فؤاد الطاهر إني سائر حتما سائر فالقدس صاحت غادر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pada akhir-akhir ini kita banyak menjumpai kawan saudara kita dalam keadaan kurang sehat, sehingga untuk hadir ke majelis ilmu di Lamongan maupun di sekitarnya, di cabang-cabang, itu agak kesulitan karena menghindari untuk tatap muka langsung. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami membuka program baca kitab online dengan metode Yumu yang sudah berkembang di Indonesia, dengan pengikutnya atau pesertanya yang berasal dari Aceh, Padang, Lampung, Jawa, hampir seluruh Jawa, Kalimantan, Bali, sampai Sulawesi dan Maluku Tenggara. Insya Allah sudah pernah mengikuti acara pelatihan kitab kuning 3 hari metode Yumu. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan apa itu Yumu kepada Anda. Mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang Yumu itu sendiri, dan saya yakin juga ada yang masih meragukan Yumu itu sendiri untuk pengaplikasian keefektivitasan dalam mempelajari kitab kuning dalam tempo yang singkat. Kami jelaskan secara sederhana di awal pembukaan acara ini. Yumu kami sebetulnya dalam buku yang ada di setiap buku Yumu, meskipun tertulis dengan besar nama Yumu, judul Yumu, tapi di dalam buku kami cantumkan dengan besar pula adalah nama asal dari Yumu, yaitu Rumah Bahasa Yumu. Sebagaimana saya cantumkan dalam papan ini, Rumah Bahasa Yumu. Di buku-buku Yumu pun yang sudah tercetak pun akan tertulis hal yang sama, yaitu Rumah Bahasa Yumu. Dicetak oleh Rumah Bahasa Yumu. Baik, kalau dalam bahasa Arab, Rumah Bahasa Yumu akan berubah menjadi Darul Lughah Al-Yusriyah Al-Munziyah. Inilah asal dari Yumu sendiri, yaitu rumah diartikan dar, bahasa, lughah, al-lughah, yu ini singkatan dari bahasa Arab Yusriyah. Di sini saya jadikan sebuah sifat daripada lughahnya itu sendiri yang diajarkan. Yang berikutnya adalah al-munziyah. Munziyah ini juga mensifati Yusriyah, bahasa yang mudah dan insya Allah menyelamatkan, bukan menyesatkan. Dari sini, dari yu dan mu, kami singkat dalam bahasa Indonesia menjadi Yumu. Itulah secara singkat kami kenapa memberi nama Yumu. Berikutnya tentang buku ini. Buku sekecil ini apa sanggup untuk dipakai membaca kitab kuning?
Itu mungkin pertanyaan yang Anda ajukan dalam benak Anda sendiri ataupun ketika bertanya langsung lewat WA kepada kami. Baik, saya maklum karena kita sebelum mengetahui suatu itu dengan mata kita sendiri akan timbul rasa sebuah skeptis, tidak percaya, bertanya-tanya. Itulah sifat dasar manusia, maka kami jawab pertanyaan itu. Target daripada Yumu 3 hari itu adalah 1, mampu menerjemah sebagaimana teks yang ada dalam cover belakang buku Yumu tertulis dengan jelas. Pertama, di sana Anda akan mampu menerjemah teks Arab sebelum mengetahui harokat bacaan. Mampu menerjemah teks Arab sebelum Anda mengetahui harokat bacaan. Mungkin ini seperti hal yang mustahil bagi Anda yang pernah belajar di madrasah atau pesantren. Tapi kalau orang belajar di Yumu, tidaklah mustahil. Kenapa kok demikian? Baik, saya tunjukkan gambaran singkatnya. Perlu diketahui, kamus-kamus yang sudah beredar di kita itu rata-rata baik Munjid, baik itu kamus Munawir yang Arab Indonesia, itu rata sudah mempunyai terjemah baik Arab-Arab maupun Arab Indonesia dan punya harokat. Saya tunjukkan semisal yaitu kamus Al-Asri. Kamus Al-Asri seperti ini. Lihat para pemirsa, semua sudah disertai dengan harokat. Semua sudah disertai dengan harokat. Dan alhamdulillah sekarang di aplikasi online Google sudah disediakan yaitu kamus Al-Ma'ani yang mencakup berbagai ringkasan atau ekstraksi dari beberapa kamus-kamus yang manual seperti Lisanul Arab yang jumlahnya berpuluh-puluh jilid, 1 huruf seperti alif 1 jilid bisa jadi. Kamus Al-Muhit dan sebagainya, kamus Mustalahatul Fiqhiyah, semuanya ada di Al-Ma'ani Arab-Arab, dan sudah ada versi Indonesianya meskipun tidak selengkap Arab-Arabnya. Itu semua sudah menyediakan harokat. Harokat sudah ada. Jadi kalau mampu menerjemah tanpa mengetahui harokat sebelumnya, ini melalui jalan kamus. Dan kami punya trik khusus untuk bagaimana pemula belum menguasai sorof itu bisa menguasai penggunaan kamus. Baik itu kamus offline yang ada seperti kamus-kamus berbentuk buku-buku tadi, ataupun kamus online yang seperti kamus Al-Ma'ani dan sejenisnya. Maka karena kami punya trik untuk membuka kamus bagi pemula yang belum menguasai awal sekalipun, karena pada penggunaan kamus zaman dulu saya belajar di pesantren itu wajib dan mewajibkan peserta yang mau membuka kamus harus menguasai sorof, i'lal. Ya. I'lal pun 1 tahun dipelajari, kadang masih bulit dan belum bisa untuk dipraktekkan oleh peserta didik atau santri pada saat itu, karena dari materi itu rata-rata yang bisa hanya berapa persen menguasai i'lal yang sebenarnya. Maka untuk menggunakan kamus sendiri perlu i'lal, perlu sorof, yang belajarnya bisa 3 tahun sendiri sorof. Lama bukan? Itulah praktek kenyataannya memang demikian. Maka di sini kamus kami pertamakan, kami dahulukan. Kamus kami dahulukan karena kamus ini kalau dalam pelajaran umum seperti bahasa Inggris, anak-anak belum tahu tata bahasa Inggris,
grammarnya hanya tahu beberapa saja dasar sekali, mereka sudah berani untuk membuka kamus. Tapi untuk bahasa Arab, kenapa kamus itu sangat menakutkan? Maka bagi kami di Yumu, untuk pemula kami wajibkan untuk bisa membuka kamus dengan metode ini. Sehingga harokat itu kecuali harokat akhir jelas itu bisa diketahui. Nanti dengan teknik-teknik bagaimana memilih satu kata bisa maknanya banyak, itu ada tekniknya memilih dengan teknik siyak, sigak, lihak dan seterusnya. Kami akan uraikan dengan detail satu persatu. Jadi jelas untuk bacaan selain bacaan akhir kami bisa tuntaskan di materi pertama, yaitu cara memakai kamus. Jika dia sudah bisa cara memakai kamus, memilih kata terjemah yang cocok untuk ibarat atau teks yang ada dalam kitab, karena satu teks itu biasanya satu lafaz saja maknanya dalam kamus bisa puluhan. Cara memilihnya kami ajari satu persatu nanti. Nah, itu kan sudah bisa, maka dia sudah bisa untuk menterjemah dengan daud, menterjemah dan mengharokati kata sebelum akhir atau i'rab. Untuk i'rab belum bisa. Untuk i'rab belum bisa. I'rab itu perubahan akhir, harokat akhir dari setiap lafaz, khususnya lafaz isim dan fi'il. Ya. Maka dari sini, karena dia hanya i'rab atau nahwu nanti berputar pada akhir kata, saya keduakan. Saya nomor duakan. Setelah peserta hari pertama mampu menguasai kamus, atau hari kedua untuk orang yang paling dasar sekali, belum pernah mengenyam pendidikan bahasa Arab sama sekali, biasanya hari kedua baru dia bisa pindah untuk mampu mengetahui harokat akhir khususnya. Nah, dengan pendekatan yang sudah kami buat sesederhana mungkin, tapi sudah mencakup minimal yaitu kitab Jurumiyah semua mulai awal sampai akhir. Kami sudah singkat, hanya dalam satu papan itu bisa mengetahui harokat akhir dengan mudah sekali. Maka tuntaslah apa yang menjadi kewajiban Yumu selama 2 hari pertama, yaitu mampu menguasai kamus. Penggunaannya maksudnya kalau hafalan penguasaan perbendaharaan kata itu berproses. Kami ada panduan kamus khusus untuk hafalan Anda ketika di rumah. Jadi 3 hari itu Anda satu teks, gambarannya membaca. Jika tidak ada perbendaharaan kata maka sering membuka kamus. Ingat, berarti mencontek kamus. Sebagaimana anak kalau belajar bahasa Inggris pemula, kosakata belum bisa, maka dia sering buka kamus, diperbolehkan. Di sini pun demikian, yang penting bisa untuk menterjemah mandiri dulu. Adapun untuk penguasaan menghafalkan mufradat satu kitab, itu nanti kami ada sediakan waktu, biasanya kami suruh untuk pulang, kemudian beberapa waktu kemudian kalau dia sudah merasa penguasaan kosakatanya, mufradatnya banyak, kembali lagi ke sini untuk menyetorkan. Tapi karena ini online, nanti bisa dikondisikan. Yang jelas, yang pertama dan yang kedua bisa selesai. Ya, pendekatan yang kami utarakan yaitu apa? Menggunakan kamus terlebih dahulu karena mengetahui harokat sebelum akhir dan mengetahui terjemah dengan metode siyak nanti. Yang kedua, mengetahui harokat akhir atau i'rab atau nahwu dengan pendekatan SPOK kami khusus. Kami menggunakan analisa yang memang spesifik. Insya Allah di Indonesia hanya digunakan di kita, yaitu di metode Yumu, tidak ada di tempat lain. Ringkasan dari kitab Jurumiyah. Baik, itu dalam hari kedua. Adapun dalam hari ketiga, peserta harus mengasah daud dalam 3 hari itu. Hari ketiga banyak kitab yang harus untuk dipraktikkan, praktek-praktek khususnya. Kalau 3 hari biasanya kami mentarget satu bidang keilmuan, yaitu Fathul Qorib, ilmu fikih. Alasannya sederhana. Baik, ada profesor bahasa Indonesia. Kira-kira profesor itu bisakah disuruh untuk mengajarkan kepada siswa matematika buku matematika fakultas, di fakultas
matematika, padahal buku itu berbahasa Indonesia, yang ngajar profesor bahasa Indonesia, tapi isinya buku matematika, materi matematika atau materi fisika bisa jadi berbahasa Indonesia. Bisakah profesor berbahasa Indonesia itu untuk mengajar? Belum tentu jawabannya. Selama dia tidak punya background fisika, tidak punya pengetahuan bidang studi fisika yang mumpuni untuk mengajarkan bidang itu, walaupun berbahasa Indonesia, dia profesor bahasa Indonesia, belum tentu ada jaminan dia bisa. Demikian pula di sini kami mengajarkan yaitu materi cara cepat membaca kitab berbahasa Arab, gundul, tak ada harokat. Jadi bahasanya yang kami tekankan. Adapun praktek pertama di studi hukum Islam itu fikih. Jadi nanti untuk studi-studi yang lain nanti ada kelanjutan program di UMU biasanya. Adapun hadis, usul fikih, ilmu mantik, balaghah dan seterusnya, sastra Arab, kami mempunyai sebuah program khusus yang lainnya yang bisa Anda ikuti setelah mengikuti program 3 hari ini. Jadi yang terakhir adalah mengasah dzauq dalam 3 hari. Dzauq, rasa bahasa, sense of language. Dalam akhir cover dari buku hijau ini Anda bisa baca, terakhir adalah mengasah dzauq Anda dalam 3 hari. Dzauq, perlu diingat, orang belajar bahasa itu bagaikan saiku sejarah pengendara mobil, pengendara kendaraan. Dia ketika melewati sebuah jembatan sempit untuk pemula bisa jadi turun dan mengukur jembatan itu bisa untuk dilewati ukurannya atau tidak. Tapi bagi mereka yang sudah sering untuk berkendara dan mempunyai rasa berkendara yang tinggi, maka cukup dia melihat ukuran jembatan itu sudah bisa dipastikan akan bisa dilewati mobil yang ia kendarai atau tidak. Demikian pula untuk bahasa ini mungkin awal-awal ada yang sudah lancar. Bagi mereka biasanya sudah punya pengalaman bahasa Arab, ikut ke UMU, mereka belum begitu paham, insya Allah dalam 3 hari bahkan 2 hari sudah bisa lancar. Akan tetapi bagi mereka yang nol itu bisa tapi sering buka tidak lancar, dan mungkin ada sering nabrak juga. Ibaratnya belajar mobil ada rasa nervous atau rasa ketakutan atau kekhawatiran, ya, hati berdebar ketika ada sesuatu yang mau menabrak mobilnya. Demikian pula ketika nanti ada lafaz-lafaz yang agak rumit, bisa jadi untuk pemula yang belum punya jam terbang tinggi membaca kitab kuning, dia akan menabrak dan akan mungkin mengalami kesalahan. Maka dalam 3 hari ini kami dalam pelatihan UMU, pelatihan kitab kuning metode UMU, benar-benar mengawasi capaian dzauq bahasa yang Anda capai sampai di mana dzauq yang sudah Anda capai selama 3 hari. Adapun untuk metode online kayak begini, bisa jadi Anda nanti share lewat media yang sudah kami tetapkan, entah WA, entah itu email dan seterusnya, untuk bisa sharing bagaimana yang Anda alami dalam segi kesulitan atau kemudahan, bisa di-sharing semuanya kepada kami. Inilah gambaran pertama dari pengenalan UMU, metode cepat 3 hari membaca kitab bergaransi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.